Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi akan membacakan terjemahan Al-A'raf ayat 23 sampai 87. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ini doa yang harusnya dihafalkan ya. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Adam ya. Kita ulangin lagi ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ini udah ditetapkan ya, ada batasan kok di bumi ini, batas yang ditentukan. Sabar aja, nanti bakal nyampe ke sana. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Itu di dunia ini. Peringatan Allah berkenaan dengan godaan syaitan. Wahai anak cucu Adam, itu kita. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu, betul, dan untuk perhiasan bagimu, betul. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi pakaian kita terbaik-baiknya adalah pakaian takwa kepada Allah, patuh terhadap Allah. Walaupun rasa di hati ini gak enak, kalau itu perintah Allah jalanin aja. Walaupun rasanya kok begini amat ya Allah, jalanin aja. Kalau Allah udah suruh, ikutin aja. Jangan banyak nanya, ilmu kita gak nyampe. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Setan bisa lihat kita, Al-Quran katakan, tapi kita gak bisa loh lihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Baik, jadi kalau kita sholat, ibadah, disuruh sama Al-Quran untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ibadah ikhlas karena Allah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain mereka. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum. Ada aturannya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun, sudah ada ketentuannya. Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberi kesaksian diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Hati-hati mencari teman ya. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksa api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Mereka juga berantem terus nih walaupun sedang dihukum. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Termasuk gak boleh ya menyombongkan diri ya. Jangan sombong sama ayat-ayat Allah juga ya. Jadi kita mesti tawadu. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke sungai ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." Diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan." Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim." Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum," salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu." Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu pun tidak akan bersedih hati." Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir." Jadi nggak boleh air, nggak boleh rezeki diberikan pada penghuni neraka, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan mereka. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Allah Maha Pencipta. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu. Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoa ya, rendah hati. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukti kekuasaan Allah tentang kebangkitan manusia. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang buruk, tanaman-tanaman tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kisah beberapa orang Rasul, kisah Nabi Nuh. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari dahsyat kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tapi aku ini seorang Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat? Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud. Sebentar, Al-A'raf ini tadi artinya apa ya? Al-A'raf itu tempat tertinggi. Baik. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah, sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang dusta. Ini mirip ya sama kaumnya Nabi Nuh ya. Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tapi aku ini Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Wah, berarti badannya lebih gede-gede ya zaman dulu ya, ini zamannya Hud ya, Nabi Hud. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu.
Maka kami selamatkan Yahud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Kisah Nabi Saleh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar, tempat kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Sebentar, kaum Ad. Oke, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Jadi ini urutan ya, mulai dari kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami menginginkan apa yang kamu percayai." Kemudian mereka sembeli unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Ini nantang-nantang ya. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Berikutnya kisah Nabi Lut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan." Ini udah ada ya di Al-Quran ya. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini kaumnya Nabi Lut. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Setelah Lut, kisah Nabi Syuaib. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, semoga ini kisah-kisah dari nabi-nabi ini membuat inspirasi bagi kita. Bagaimana setiap nabi itu ditolak dan apa ganjarannya kalau menolak nabi. Ya Allah, semoga kita selalu diberikan pencerahan, petunjuk, hidayah sehingga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk sehingga kita berlindung dari segala keburukan. Oke, demikian dulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.